Jadi dari Kejaksaan Agung, restoratif justice itu mulai digalakkan itu di 2020. Pengertian dari restoratif justice itu adalah pengadilan di luar kelembagaan, penyelesaian perkara di luar pengadilan pemerintah, begitu maksudnya. Artinya untuk mencari keadilan di luar pemerintah ataupun hukum positif, idealnya ini ada pada hukum-hukum adat yang berkembang di tengah masyarakat sebagai kearifan lokal, terkhususnya di Kerinci, begitu. Dan kemudian juga untuk masalah hukum dan kemudian petugas-petugas yang menegakkan hukum, semisalnya kita umpamakan di pengadilan itu ada jaksanya, ada hakimnya, begitu, dan tentu ada yang menuntut dan ada yang tertuntut. Nah, itu sudah lengkap di dalam kelembagaan adat di Bumi Sakti Alam Kerinci, atau yang kita kenal dengan seko yang 3 takah, bertakah naik berjenjang turun. Jadi perlu kami sampaikan bahwa peran Depatini Mama Pemangku Adat itu dia sekaligus menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di sana perannya. Esensinya itu bagaimana dia menjernihkan air yang keruh. Adat di Bumi Sakti Alam Kerinci ini, kalau adat jatinya ini dia tidak terpisah secara administratif. Betul. Ya, dia tidak terpisah. Makanya Kerinci itu etnis suku, ya kan, satu silsilah, satu keturunan. Hanya saja dia diberdayakan oleh lembaga adat formal. Nah, lembaga adat formal ini kan korelasinya kan ke pemerintah. Iya. Nah, sesuai dengan kalau pemerintah itu kan negara itu kan dia menghargai serta menghormati masyarakat hukum adat. Betul. Nah, termasuk kalau di kota misalnya wali kota, kemudian ada kelembagaan. Itu tugas mereka itu bagaimana melestarikan adat Lamu Pusaka Usang sesuai nilai-nilai yang tumbuh dari dulu sampai sekarang. Kan di adat sendiri itu Mbak Citra, dia ada istilah seko yang 3 takah di Kerinci ini. Betul. Mulai dari tingkat tegana, ya kan, tidak bisa diselesaikan oleh tingkat tegana, dia naik ke Nini Mama, nggak bisa juga baru tingkat kedepatian, nggak bisa juga baru ke pemerintah. Tetapi itu kan sebenarnya kalau dalam kajian adat itu sendiri, dia mengatakan itu tiada keruh yang tidak jernih, tiada kusut yang tidak usai, katanya. Masalah apa saja kalau kita ikuti daripada contoh yang telah sudah tuah yang lah menang di Bumi Sakti Alam Kerinci itu, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai di Kerinci ini. Mulai dari urusan anak ayam sampai urusan nyawa manusia, itu ada cara dan bagaimana menyelesaikannya dalam adat. Maka kita kenal istilah luko bu pampeh mati bu bangun. Ya, istilahnya ini udah meninggal nih. Tetapi dia udah damai, istilahnya udah ada bangunnya, mungkin berupa beras 100, kerbau seekor, dan bukan sebatas itu saja, tapi mereka juga istilah bahasa Kerinci itu baku-aku. Misalnya menjadi sanak famili, menjadi keluarga. Artinya kalau dalam hukum itu dia mengatakan kalau yang gedang maknyu kecil, yang tinggi maknyu rendah, supaya habislah masalah itu. Jangan ada lagi kesumat, dendam. Ketika kita berbicara adat, jangan lari dari kata adat, kata pasko. Itu sebagai pedoman kita. Bedering menutuh sigai rambio di banjat jangan, biata tilin bumi busumpai, namun karang setio di asak jangan. Artinya apapun yang terjadi di Bumi Sakti Alam Kerinci ini, leluhur kita itu sudah berikrar, yang kita katakan karang setio, sudah dikarang dan disetiakan apa yang menjadi pedoman dan pemakaian yang kita katakan ijo pakai adat yang di Bumi Sakti Alam Kerinci ini. Jadikanlah itu pedoman dan pegangan itu tadi. Mau bumbung ke bawah, tunggak ke dateh, istilahnya rumah ini terjungkir, namun kita tetap memegangkan yang dikatakan sebenar adat tadi. Artinya yang kita kenal adat bersendi serak, serak bersendi kitabullah, dan ijo pakai bersendikan sunnah Nabi. Ini harus kita pegang, karena jangan kita tambah, jangan kita kurangi lagi. Sudah diteliti, sudah dikaji, dan sudah dipaham.
Titin pasang yang dititi, jalan dirambah yang ditempuh, baju berjahit dipakai. Ini kita ngikut aja lah apa yang sudah disusun oleh leluhur kita. Kita nggak akan mampu berpikir. Mereka membuat hukum-hukum adat, bagaimana cara pemakaian. Kita memakaikan saja nggak sanggup, apalagi untuk membuat itu. Ya kan, tentu mereka, kita katakanlah itu sebuah mahakarya dari mereka, dan kita yakin mereka itu adalah para waliullah, terkhususnya di yang sebenar adat ini, Mbak Citra. Ya Bu, saya tidak ingin membesarkan mentang-mentang saya orang Sumur. Saya yang sepengetahuan saya saja, ya kan. Tentu saya harus lebih paham dengan daerah saya dibandingkan daerah luar dulu, istilahnya seperti daerah Hiang. Di Semurup itu ada Nini Ajo yang menghuni latih Kota Payung Semurup Tinggi. Dalam Tambok Kerinci, beliau itu memegangkan kitab 1000 masalah tentang Islam. Kan begitu. Artinya nggak mungkin dong kiai, wali, dia ingin keturunan mereka itu rusak atau memakaikan adat jahiliyah. Nah, adat yang 4 datang dari alam Kerinci itu adat sebenar adat. Itu tadi adat yang bersendi serak bersendi kitabullah, itu pakai bersundikan sunnah Nabi. Adat yang teradat, ada yang diadatkan, kemudian adat jahiliyah. Itu yang datang di Kerinci. Yang kita pakaikan ini yang sebenar, bukan yang jahiliyah. Jangan yang jahiliyah yang ditumbuh kembangkan. Mana yang jahiliyah tadi? Tak tahu dia tentang sanak saudaranya, tak tahu dia tentang tuturnya, tak tahu dia tentang hak dengan batilnya. Itu tinggalkan.